Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke Bapak, terima kasih Bapak buat waktunya. Sesuai dengan kemarin janji kita bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya. Sebelum saya mewawancarai, monggo Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Bagja dari sebagai Kepala Sekolah LPTD SDN 1 Panjingan Kulon. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasi masalah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, dilema etika di mana kita dihadapkan dengan dua kasus yang bernilai benar. Sedangkan lanjutan moral di mana kita dihadapkan pada dua kasus yang bernilai benar dan yang satu bernilai salah. Oke Pak. Jadi kalau dilema etika itu kasusnya dua-duanya itu benar ya Pak ya. Iya. Bagaimana sih cara Bapak memutuskan masalah jika permasalahan itu sama-sama benar, dan bagaimana cara mengambil keputusannya Pak? Yang pertama kami mengidentifikasi masalah, yang kedua mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama. Oke Pak, jadi caranya itu dengan identifikasi, kemudian mencari solusi terbaiknya ya Pak ya. Nah, kemudian langkah-langkah seperti apa Pak atau prosedur yang bagaimana yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Yang pertama mencari penyebabnya, kedua berdiskusi dengan rekan-rekan. Oke Pak, jadi langkahnya itu mencari penyebab dan berdiskusi dengan rekan-rekannya Pak ya. Kemudian cara tersebut, adakah cara yang paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan untuk sebuah masalah Pak? Ya, menurut saya yang paling efektif adalah berdiskusi dengan yang memiliki kasus, kemudian cara penyebabnya adalah bersama-sama mencari solusi demi kebaikan bersama. Oke Bapak, jadi solusinya itu diskusi ya Pak ya, intinya ya Pak ya. Oke Bapak, hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menyelesaikan masalah Pak? Mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Hal ini menentukan dukungan positif dari semua warga sekolah. Oke Pak, dalam menyelesaikan masalah itu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak atau diselesaikan dalam waktu tertentu Pak? Waktu itu juga? Ya. Jika di sekolah saya terjadi masalah, saya langsung menjelaskannya untuk mencari solusi karena lebih cepat lebih baik. Jadi saya tidak memiliki waktu khusus dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke Pak, jadi diselesaikan secara langsung ya Pak ya? Nah, selama ini adakah orang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Pak? Ya, yang membantu saya dalam penyelesaian masalah adalah seluruh warga sekolah ini. Oke Pak, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara penyelesaian masalah tersebut Pak? Ya, semua orang pasti mempunyai masalah dan sebaik-baiknya orang adalah yang mau menyelesaikan masalah dengan cepatnya atau secepatnya lah. Oke Bapak terima kasih waktunya sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya Pak, hari ini saya mau menanyakan beberapa hal tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di tempat yang Bapak pimpin. Bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi masalah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Untuk saya, identifikasi masalah terutama dalam etika moral atau bujukan moral, dilema etika itu di mana kita dihadapkan dengan dua kasus yang bernilai benar. Sedangkan bujukan moral
di mana kita dihadapkan pada dua kasus, yang satu bernilai benar dan satu salah. Di etika itu kita dihadapkan pada dua kasus yang nilainya sama-sama benar ya Pak ya. Bagaimana sih cara Bapak memutuskan permasalahan jika permasalahan itu sama-sama benar Pak? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya Pak? Untuk memutuskan permasalahan, jika permasalahan itu sama-sama benar, yang pertama saya lakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk bersama. Oke. Jadi yang pertama identifikasi, kemudian cari solusinya ya Pak ya? Solusi yang terbaik untuk bersama. Oke Bapak, dari langkah-langkah tersebut tuh Pak, adakah prosedur yang bagaimana yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalahnya Pak? Untuk prosedur ya, yang pertama kita cari permasalahannya Pak. Permasalahannya, penyebabnya apa. Setelah itu kita lakukan diskusi dengan rekan-rekan, terutama guru-guru di tempat kerja saya. Oke Pak, jadi mencari penyebab kemudian berdiskusi ya Pak ya? Dengan teman-teman. Iya Bapak. Dari cara tersebut nih Pak, adakah cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk sebuah masalah Pak? Menurut saya ini ya, untuk cara yang paling efektif adalah dengan berdiskusi ini dengan yang memiliki kasus, kemudian cari penyebabnya dan bersama-sama mencari solusi demi kebaikan bersama. Itu mungkin solusi bagi saya yang terbaik. Oke Bapak, jadi yang saya tangkap itu cara efektifnya itu dengan cara berdiskusi ya Pak ya? Yang pertama dengan seseorang yang sedang memiliki kasus. Dengan yang punya masalah ya Pak ya? Yang punya masalah, Iya, betul. Bagus. Hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menyelesaikan masalah Pak? Bagi saya tantangannya itu mencari solusi terbaik bagi semua pihak, kemudian dengan mengambil resiko seminimal mungkin. Nah, itu hal ini memerlukan dukungan positif, terutama dari semua warga sekolah. Nah, itu bagi saya tantangan yang cukup ya lumayan susah. Oke Bapak. Dalam menyelesaikan masalah ini Pak, Iya. apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau diselesaikan dalam waktu itu juga Pak? Jika di sekolah saya terjadi masalah, ya saya langsung menyelesaikannya, yaitu dengan cara mencari solusi, karena lebih cepat lebih baik gitu, menurut saya. Jadi saya tidak memiliki waktu khusus dalam menyelesaikan masalah. Intinya cari solusi secepat mungkin. Jadi langsung diselesaikan ya Pak ya? Karena lebih cepat lebih baik. Oke Bapak, selama ini nih Pak, adakah orang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Pak? Yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah seluruh warga sekolah, tidak hanya saya atau salah satu guru, semua terlibat. Jadi seluruh warga sekolah ya, baik guru, kepala sekolah, atau mungkin orang tua bisa dimintai keterangan. Siap Bapak. Ya. Nah, Pak, dari semua permasalahan yang pernah ada Pak, dari jawaban-jawaban Bapak tadi tuh, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara penyelesaian masalah yang dihadapi Bapak? Untuk pembelajarannya bagi saya, apalagi sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan baik apapun itu harus didasari keputusan bersama, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Itu merupakan pembelajaran bagi saya. Mungkin bisa dicontoh atau mungkin bisa dijadikan referensi bagi pemimpin. Oke Bapak, sangat bagus sekali Pak. Jadi intinya kita harus mengambil keputusan bersama ya Pak ya? Bersama, kemudian harus dipertanggungjawabkan atas keputusan yang telah diambil. Iya Bapak. Bapak cukup sekian Pak. Terima kasih buat waktunya Bapak. Terima kasih sudah membantu saya. Selamat siang Pak. Sama-sama. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan
Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkan